ke dokter poliortopedi di sana. Terus bilang, "Ini di sini nggak bisa, silahkan langsung berangkat ke Surabaya," katanya. Di lututnya ada tumornya katanya. Tumornya ini sangat ganas katanya. Iya, "Mana orang tuanya?" "Saya," kata bapak saya. Ini gini Pak, tidak bisa dioperasi katanya. Loh, gimana dok? Ini bisanya diamputasi katanya. Saya kaget langsung waktu itu. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita mahasiswi dari salah satu kampus di Pamekasan. Namanya Kak Komaria, panggilannya Siti Komaria ya. Jadi Kak Komaria ini punya pengalaman hidup yang mungkin dari apa yang sudah dilewati sama Kak Komaria ini atau yang sedang dijalani sama Kak Komaria ini, kita bisa banyak sekali mengambil hikmah dari apa yang sudah dialaminya. Langsung saja kita cop-cop kali ini. Halo Kak Komaria. Iya, halo Kak. Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah. Meskipun sejauh ini masih bertahan lah. Sejauh ini masih bertahan. Oke. Mungkin mohon maaf ya sebelumnya, kita harus kembali lagi, anggaplah mengulang kembali kejadian yang sudah pernah terjadi, dan mungkin itu kita rasa itu suatu hal yang nggak mengenakan gitu ya buat Kak Komaria ini. Gimana sih cerita awalnya gitu kejadian itu? Ya, yang kejadian. Ya waktu itu saya kan hari libur, dan hari libur saya tuh kebetulan sering bantu nenek saya di selatan, di rumah yang selatan tadi. Nah, saya di sana dan waktu itu saya habis bantuin nenek saya metik kacang hijau waktu itu, dan waktu duhur nenek saya itu bilang, "Ini nak, minta bantu ayam kasih makan," gitu. Saya sempat nolak, enggak Bu, ayamnya nakal kata saya. Karena suka ngejar orang. Ketika saya berangkat kampus, ayam itu ngejar saya. Iya, suka ngikutin, apalagi saya pakai warna merah gitu. Enggak tahu kenapa waktu itu. Apa ayamnya kesetanan, enggak tahu kata saya waktu itu. Tiba-tiba saya ambil pakan itu, dan yang mbak saya itu berpesan, sebelum kasih makan ayamnya kurungnya dibuka dulu. Nah, sama saya dibuka waktu itu. Saya buka, terus ayamnya itu langsung nyerbu ke saya ya. Yang makan saya sama saya langsung ditaruh, saya itu langsung lari dan terkilir langsung ke seleo waktu itu. Nah, waktu kondisi seperti itu Kak Komaria, kondisinya luka ringan atau gimana waktu pas jatuhnya waktu itu? Kalau luka nggak ada, cuman kayak di dalam tulang di lutut itu kayak terkilir gitu waktu itu, dan itu nyeri waktu itu, dan langsung saya lari ke atas dan saya selonjor langsung waktu itu. Oh gitu. Iya. Selang waktu itu sakitnya berapa hari? Sakitnya itu kalau yang hari itu masih belum terlalu sakit sih, biasa. Dan saya langsung pergi ke tukang pijat waktu itu, sendirian naik sepeda motor. Saya tuh ke pijat. Terus habis itu dari pijat itu kayaknya makin nyeri gitu. Makin nyeri. Iya. Nyeri. Tapi sempat sembuh waktu itu? Iya, hampir sakitnya itu ngurangin namun setelah mungkin saya dari kejadian itu, seandainya mungkin saya istirahat mungkin nggak akan sakit gitu. Tapi pas waktu itu saya bawa kuliah, bawa ke sana ke sini, nggak diem. Artinya saya tuh
lah nggak bisa diam gitu. Anak yang nggak bisa diem Iya. ya sebenarnya, anak yang Iya. aktif ya. Oke. Tapi sebelumnya kesehariannya Kak Komaria apa aja? Kalau kesehariannya tuh dari pagi itu sebelum ya sebelum jadi pengganti orang tua ya sekolah cuman, tapi kalau sekarang semenjak ibu saya meninggal, saya menggantikan posisi ibu saya ya. Kalau subuh harus masak, nyuci, dan harus bersih-bersih sebelum berangkat sekolah, dan harus menyiapkan makanan untuk adik saya dan bapak saya. Berarti ibu meninggal pas waktu usia berapa? Saya ibu, kalau ibu saya tuh meninggal pas saya masih SMK kelas 1, baru masuk SMK. SMK kelas 1. Berarti mulai dari kelas 1 SMK itu sudah mulai menggantikan posisi ibu ya. Iya. Selama jatuh diurut, habis itu langsung seperti kondisi sekarang atau enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Waktu itu habis jatuh diurut terus enggak ada hasil kan ya. Dibawa ke Sangkal Putung sama bapak saya waktu itu. Dan sama Pak kebetulan namanya Pak Dirman. Nah, sama Pak Dirman itu diperban di itu biar gak banyak gerak katanya. Iya, biar tulangnya itu Nggak gerak lah. iya gitu. gak gerak. Tapi sebentar, Sangkal mungkin Sobat TV masih ada yang belum tahu. Mungkin Sangkal Putung apa? tuh tempat apa gitu. Tempat apa kayak gitu? Sangkal Putung itu tempat bisa dikatakan pengobatan alternatif di sana. Iya, kayak orang kecelakaan, patah tulang gitu. Dan di sana selama di Sangkal Putung itu saya berkali-kali, bukan 5 kali, nggak bisa dihitung kayaknya waktu itu. Berarti sudah sering ya Iya ke sering, Sangkal Putung hampir itu. setiap minggu kayaknya itu. Oh, ke sana. Iya. Diantar sama bapak. Iya. Oh. Tapi ada enakan. Ada Hasil. progres nggak, ada hasil iya. nggak? Waktu itu ada hasil, maksudnya nyerinya itu Sudah kayak mulai ngurangin, berkurang iya, gitu ya. Sudah mendingan waktu itu. Cuman jalannya itu masih pincang. Oke. Memang tapi nggak ada luka Nggak ada. luka sama sekali. Cuman kayak memar gitu aja. Iya. Oke. Berarti kondisinya sudah nggak kayak sekarang masih ya. Iya. Oke. Terus sudah mulai agak bisa dibilang semakin buruk itu setelah kapan? Setelah itu kan yang jatuh kedua kalinya waktu itu hari Minggunya saya tuh jalan ke selatan itu masih saya selamat ke sana nyampe meskipun dengan keadaan jalan saya kaki. becek. Iya, pakai tongkat. Oh, sendiri. Iya, waktu itu hari Minggunya itu saya nyampe ke sana selamat. Tapi hari Seninnya waktu itu saya pamit sama orang tua. Saya kan nggak tahu semalamnya itu hujan apa enggak. Soalnya katanya gerimis semalam waktu itu. Dan saya ke sana tiba-tiba nyampe di sumur. Di depan tuh. Di situ saya licin dan langsung kepala saya berada di barat dan kaki saya seperti kebalik gitu. Iya. Sempat gitu. Iya, sampai nggak Jatuh. bisa selonjor waktu itu. Pas ditemuin sama tetangga, langsung digotong sama tetangga bawa ke sini, terus saya waktu itu langsung dibawa lagi ke Sangkal Putung, dibenerin lagi tulang saya waktu itu. Oke. Diagnosanya dari Sangkal Putung itu gimana posisi tulang waktu itu? Katanya geser. Oh, geser. Iya. Oh, diperbanlah lagi Iya. gitu ya. Terus setelah itu? Setelah itu nggak ada hasil. Pas pindah ada salah satu tetangga bilang bahwasanya di sini ada pengobatan, orangnya banyak sembuh, kayak patah tulang, keseleo katanya. Waktu tempatnya itu di Waru, di Dempoh. Dan saya ke sana menggunakan mobil sigapnya desa waktu itu. Dan pergi sana itu sekitaran 3 kali. Dan di sana itu apa ya? Bukan dipijit sih, tapi kayak langsung di gini Pak. Jedot pas digigit tuh. Oh, makanya kan banyak orang yang teriak-teriak gitu ya kalau pengobatan. Saya langsung kaget waktu langsung nangis karena apa ya, posisi tulang saya waktu itu langsung diginiin. Habis itu saya langsung nangis langsung sampai ngundang tetangga sana waktu itu.
Karena dari saking dari saking sakitnya kalau bermasalah dengan tulang sampai saya trauma gitu. Dan terakhir saya ke sana, saya sendiri yang nggak mau, sampai sama orang tua, ayo ke sana. Enggak Pak, enggak. Kenapa? Saya bukan patah tulang, kata saya. Saya bukan patah tulang, dan ini kalau misalnya mau mencari pengobatan alternatif yang bisa mengempeskan benjolan saya, kata saya. Bukan di itu, bukan dibenerin yang posisi dibenerin gitu ya. posisi. Pas habis itu karena nggak ada hasil, terpaksa saya periksa Ke dokter. Iya. Tapi sebelumnya ke situ itu berarti sudah ada kayak Benjolan nggak sih? nggak? Iya ada. Oh, sudah yang kedua ada. kalinya. Iya, memang Tapi kecil. Oh, sejak jatuh. ada. Iya, sejak Jatuhnya jatuhnya kedua sudah kalinya ada. itu. Sudah ada. Gitu. Oke. Terus setelah itu Terus setelah itu ke puskesmas, masuk ke puskesmas, minta rujukan waktu itu. Ya, memang harus dirujuk kah dari puskesmas? ke rumah sakit Pamekasan. Oh gitu. Enggak, maksudnya dari pihak puskesmas memang meminta untuk dirujuk gitu. Enggak, memang dari saya. Oh, Karena kalau enggak. di puskesmas tuh kan nggak ada Yang ada alatnya kurang alatnya. lengkap gitu Iya, ya. jadi saya minta rujuk ke Pamekasan waktu itu. Namun 2 hari saya tuh 3 hari saya nggak dapat rujukan waktu itu. Jadi saya pulang ke sini, bolak-balik ke sana. Ya untungnya ada bibi dari saudara ibu saya yang bantuin waktu itu. Dan habis itu saya ditagih, ini nggak bisa dirujuk, ini harus bayar dulu BPJS-nya, ini banyak tunggakan, katanya. dari puskesmas. Iya, bilang seperti itu. Saya kaget lah, kok bisa, kata saya. Lah, ibu saya kemarin juga di rumah sakit di Surabaya, kata saya. Tapi kok nggak ditagih, kata saya. Kalau memang bayar, kenapa ibu saya gratis, kata saya. Nah, habis itu karena saya sudah kesal waktu itu, sudah sakit masih dipersulit, kata saya. Lah, saya nelpon salah satu, ada teman dari, kebetulan teman Kak itu Kampus ya. iya, saya minta tolong Kak, ini BPJS saya cekkan. Kenapa Dek? Saya disuruh bayar Kak, masa saya lah ibu saya gratis saya harus bayar, kata saya. Iya, bentar Dek. Terus dicekkan sama si kakak itu, dan ternyata di foto, enggak Dek, ini gratis punya kamu. Siapa yang bilang bayar? Ya puskesmas Kak. Enggak dah. Mungkin sama si kakak itu diurusin mungkin. Dan keesokan harinya saya tuh dapat surat rujukan itu dari puskesmas Telanakan tuh keluar. Oh, langsung keluar. Iya. Gitu. Saya Nggak ada penjelasan apapun dari pihak sana. nggak ada. Ternyata surat rujukan itu keluar, saya berangkat ke Pamekasan. Dan di Pamekasan saya berangkat pagi karena nomor antrian kan panjang. Iya benar. Dan saya ambil nomor antrian, terus di sana dipanggil, terus di foto röntgen di sana. Nah, setelah foto röntgen keluar, ngadap ke dokter poliortopedi di sana, terus bilang, ini di sini nggak bisa, silahkan langsung berangkat ke Surabaya, katanya. Di lututnya ada tumornya, katanya. Tumornya ini sangat ganas, katanya. Lah, iya Dok, kata saya. Jadi saya pulang ke rumah, pas rembuk sama sekeluarga, ayo Pak, saya harus ke rumah sakit Surabaya, kata saya. Oh iya, bapak saya tuh pergi ke kepala desa minta izin mobil sigap gitu. Dan itu pada malam itu saya berangkat ke sana, ke Surabaya. Ternyata nyampe ke Surabaya hari Senin, pas di sana itu bilang, kenapa kembali hari ini Dek, soalnya kan sekarang bukan jadwalnya poliortopedi, katanya. Lah, saya suruh cepat berangkat sama dokter di sana, kata saya. Karena iya Dek, paham, tapi di sini jadwalnya kalau poliortopedi itu hari Kamis, katanya. Dan saya nyampe sana ya kecewa lah, awalnya kecewa. Ya sudah, saya pamit balik dulu. Ya kalau mau balik lagi hari Kamis ya, kata si dokter. Berarti anggap yang hari Senin tuh sia-sia kamu. Iya, ke Surabaya. sia-sia waktu itu, dan balik lagi. Terus Kamisnya lagi saya balik ke sana. Balik ke sana, ya ngadep ke sana, ke dokter sana. Terus selama ke sana itu cuman di lab, terus diambil darah, di swab, disuntik. Pas waktu itu cuman itu sampai
obat itu saya minta ke dokter, "Dok, saya jauh-jauh dari Madura, Dok. Saya kesini bukan keenakan, Dok, tapi saya nyeri," kata saya. Lah, masa saya jauh-jauh dari Madura gak dikasih obat, kata saya. Itu setelah berapa kali Setelah 2 kali. 2 kali pemeriksaan. Iya. Berarti pemeriksaan pertama nggak dapat obat masih. Nggak dapat. Terus saya minta, "Oh, kamu mau obat?" kata dokternya. "Iya, Dok." Dan saya dikasih resep, "Ini silakan ambil ke Poliana," katanya. Dan di situ ditebus lah obatnya, diambil. Terus balik lagi ke Madura. Karena dari rumah sakit sana itu dikasih kalau kami selanjutnya cek di röntgen lagi. Katanya kalau hasil di sini sama di sana beda. Oh iya. Iya, di röntgen lagi di lututnya untuk tanggal di sana tuh sudah terjadwal lah. Jadwalnya hari ini, tanggal ini, jam ini harus ada di sini katanya. Oh ya, balik ke Madura dan hari Kamis itu balik lagi ke sana. Intinya setiap hari Kamis balik ke sana. Dan ya setiap balik ke sana tuh darah di swab, darah yang diambil di swab, seperti itu terus. Tapi di Surabaya itu disampaikan nggak itu kenapa? Alasannya gitu. Anggap diagnosanya lah. Katanya tumor. Oh, sama dengan yang di Pamekasan. Tumor ganas. Nah, habis itu yang 7 kalinya itu disuntik sama dokter. Benjolannya? Iya. Tapi nggak sebesar ini. Oh, dulu segini. belum. Oh. Segini awalnya. Oh, segini aja. Iya. Oke. Lalu setelah membesar ketika disuntik waktu itu. Terus itu suntikan pertama atau setelah sekian kali disuntik? Enggak, itu pas pada waktu itu langsung disuntik 2 kali. Oh, 1 kali pas dokternya tuh bilang, "Ini gagal deh yang pertama." Diulang lagi, disuntik lagi, terus nyembur darah waktu itu. Disuntik atau dicek? Disuntik, diambil sampel. Oh, diambil sampelnya ya. Oke. Di benjolannya tuh disuntik, diambil penyakit di dalam. Pas bilang, "Gagal deh ini ulang," katanya. Nggak kena ya mungkin ya, iya, posisinya. Pas setelah diambil nyembur darah, "Dok, ini kok darah saya ngalir," kata saya. Nggak ada Hansaplast atau apa, kata saya waktu itu. "Oh, ada deh," katanya. Terus waktu itu habis disuntik pulang. Nah, balik lagi ke poli Kamisnya. "Dok, ini hasilnya." Pas dokternya itu bilang, "Ada lagi syaratnya," katanya. Loh, saya kaget, kenapa gak disatuin, kata saya. Ternyata di sana itu untuk melakukan ini itu sudah ada jadwalnya semua. Jadi untuk Kamis ini MRI katanya. MRI katanya. Setelah itu disuntik lagi, tapi di sini dikasih obat. Iya, waktu itu disuntik lagi. Ya, untuk nunggu hasilnya itu masih berapa bulan lagi katanya, 1 bulan lagi. Karena di sana itu terikat prosedur banget. Jadi saya waktu itu ya bolak-balik ke sana dan habis disuntik itu setelah 2 kalinya berarti. Iya, 8 kalinya saya balik ke sana. Orang tua saya itu bilang, "Dok, ini kok makin besar, Dok." "Tenang dulu, Pak," katanya. "Ini saya ambil sampelnya karena ingin membuktikan mana darah, mana penyakit, dan mana daging," katanya. "Oh iya, nyantai." Pas si bapak saya memaklumi waktu itu. Dan setelah data lengkap pada saya balik ke 9 kalinya, kan saya dipanggil waktu itu sama dokter. Disuruh tanda tangan dulu katanya. Iya. "Mana orang tuanya?" "Saya," kata bapak saya. "Ini gini, Pak, tidak bisa dioperasi," katanya. "Loh, gimana, Dok?" "Ini bisanya diamputasi," katanya. Saya kaget langsung waktu itu. Kenapa? Ya, orang tua saya emosi waktu itu, Mbak. Kenapa nggak bilang dari awal? Katanya bisa operasi. Ini kok sampai 9 kali saya ke sini. Kalau memang nggak bisa dari awal, kenapa nggak ngomong, katanya. Pas habis itu silakan ini diamputasi. Kalau dia nggak diamputasi, ini menjalar ke jantung, umurnya nggak akan lama waktu itu. Dan saya waktu itu langsung down. Langsung waktu mendengar itu kabar kayak gitu ya. Iya, mendengar kabar kayak gitu langsung down, langsung
nggak punya semangat hidup waktu itu, dan sudah pulang dari Surabaya ke sini tuh kayak orang nggak sadar gitu waktu itu. Lemes semua gitu lemes ya. semua setelah mendengar semua itu. Berarti pihak keluarganya Kak Komariah ini sempat menanyakan ini bisa dioperasi nggak dok gitu. Iya. Oh berarti pihak sana mengatakan Iya, bisa bisa. gitu. Oh ternyata ujung-ujungnya minta diamputasi. Iya. Oh Berarti memang untuk diagnosa sama ya. Berarti katanya apa? tumor. ganas. Oh, tumor ganas. apa kalau? Tumor ganas kata dokter. Disebabkan karena apa tuh? Disebabkan karena bengkak. Disebabkan karena awalnya itu kan ada yang dipijat. Dokter bilang kalau di lutut itu nggak boleh dipijat katanya. Karena kalau di lutut itu bahaya katanya. Kata si dokter. Ya sudah. Dan saya sempat bilang sama dokter, ya sudah dok, saya mau pulang dulu. Saya mau rembuk sama keluarga saya dulu karena saya punya keluarga dan saudara, kata saya. Saya nggak bisa memutuskan sekarang, kata saya. Dan masalah untuk amputasi silahkan kalau memang sanggup balik lagi, kata si dokter waktu itu. Iya dok, asalkan jangan dipijat. Kalau misalnya pengobatan alternatif dok, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau misalnya sampean pendarahan atau sampai pingsan nggak sadar diri, silakan langsung larikan ke rumah sakit katanya. Waktu itu. Oke. Jadi sekarang yang dilakukan Kak Siti Komariah apa aja? Enggak, maksudnya apakah tetap sambil lalu ke rumah sakit Surabaya atau sambil alternatif atau gimana sekarang? Dari pulang Surabaya saya itu dikasih itu, paman saya tuh mempunyai kayak semacam tabib gitu, katanya pengobatan alternatif. Tapi saya bilang, tapi jangan dipijat om, kata saya. Iya, enggak dipijat katanya. Terus berjalan 6 bulan, bukan 6 bulan, 3 bulan. Habis itu benjolan saya ini kayak meletus dikit awalnya. Tiba-tiba saya bawa latihan jalan gitu biar lurus kaki saya waktu itu. Ternyata pendarahan waktu itu. Banyak. Iya banyak, pendarahan banyak sampai saya waktu itu pingsan, nggak sadar. Karena darah keluar banyak ya. Keluar darah banyak dan waktu itu saya kurus banget, nggak sampai kayak mau duduk nangis, susah, mau begini nggak bisa, gini nggak bisa. Dan waktu itu habis pendarahan saya itu dikasih ramuan waktu itu, nggak tahu ramuan apa. Saya minum dari saking semangatnya saya pengen sembuh, kata saya, apa saja akan saya minum waktu itu. Meskipun, dan orang tua saya itu bilang ini darahnya kodok katanya. Nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, yang penting saya sehat waktu itu. Setelah saya minum ramuan itu saya tuh bisa duduk gini, enak waktu itu ya. Pas habis itu pendarahan, nelpon ke rumah sakit setempat, bahwasanya silakan bawa ke sini, katanya. Mau dibawa ke situ bagaimana, orang saya sama bapak saya di sini berdua, kata saya, dan tidak ada orang lain, sedangkan adik saya tidak mendengar waktu itu, ada di dalam. Dan keesokan harinya ada bidan yang membantu, bidan di sini yang membantu saya, yang merawat luka saya, yang ngasih vitamin, disuntik. Pas waktu itu dari saking kurusnya, yang bidan tuh bilang, kamu mau makan apa mau diinfus, katanya. Kalau kamu nggak makan kamu nggak akan sehat, katanya. Ya sudah, saya milih makan. Waktu itu saya dilarang makan ini, dilarang makan itu, dilarang. Banyak pantangannya ya. Banyak pantangan. Jadi waktu itu bapak saya datang hajatan, itu kan ada nasi orang meninggal, katanya nggak boleh kalau orang sakit. Dan saya terpaksa waktu itu makan, sakit atau enggaknya terserah, kata saya, penting saya makan dan saya sehat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak mantangin itu. Karena ketika saya ada dari saudara ibu itu jajannya orang mati. Ini bukan orang mati yang buat, kata saya. benar. Tapi ini beli dari toko, kata saya. Saya bilang seperti itu. Pas, ya sudah, gak apa-apa, makan aja, kata bapak saya. Yang penting kamu sehat, gak nangis, katanya. Kalau yang sebelumnya itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, miring gak enak, duduk gak enak. Sempet
apa ya, bingung kalau malam itu sampai nggak tidur, nangis. Kadang kalau ketahuan kakak saya tuh udah jangan nangis, baca selawat. Nah, di situ terakhir kali saya dibilangin sama kakak saya, jangan kalau sakit jangan sampai ngomong yang aneh-aneh gitu. Mending baca selawat. Nah, di situ saya nggak pernah ngeluh lagi, ya sudah kalau sakit ya sudah biar hati saya yang tahu. Karena saya sudah kasihan sama orang tua saya waktu itu. Karena apa ya? Ketika saya sakit sampai tidurnya itu sujud. Bapak saya itu sujud waktu itu. Sambil nangis, salah apa anak saya ya Allah sampai bilang gitu. Dan di situ saya meskipun sakit itu saya tahan sendiri. Saya berhenti ngeluh lagi gitu, meskipun sakit ya sakit, tapi di situ saya udah berhenti untuk ngeluh. Ya. Berarti sekarang makin membesar atau gimana sekarang kondisi? Makin membesar, soalnya saya mengukur dari celana kulot saya. Dari celana kulot saya yang besar, yang kecil itu nggak muat saya masukkan gini, nggak bisa. Pertama masih bisa? Iya bisa. Dan celana kulot yang satunya itu nggak bisa gitu, berarti ini kok makin besar kata saya. Mungkin bisa dikasih tahu seperti apa? Boleh kita lihat nggak? Iya. Boleh. Berarti itu kalau mandinya gimana? Kalau mandinya saya ke bawahnya jambu itu, Mbak. Dan di sana ada tangki air, lalu ada kursi, jadi saya mandi di sana. Mandi duduk ya? Iya. Oke. Jadi memang di sini kan tempatnya luas ya, jadi bisa itu ya. Oke. Kegiatan kuliahnya gimana? Untuk kegiatan kuliah kebetulan besok KKN. Oh, sudah mulai aktif kembali. Iya. Berarti vakum sempat berapa tahun? 2 semester, dari semester 6, 7, 8. Oh, 3 semester ya? Iya. Cuman di semester 6 masih sempat ke kampus, sudah bincang waktu itu. Dan orang tua saya bilang, jangan kuliah, kamu sakit. Tapi saya udah Pak, nggak apa-apa kata saya, cuman kayak gini. Nah, dan waktu itu ya saya berangkat tetap, dan kok makin parah kata saya, kok makin sakit. Dan waktu itu saya saya izin terus, dan teman-teman saya tuh datang ke sini satu kelas. Waktu itu bulan puasa, kenapa kamu nggak masuk kata teman-teman saya. Saya sakit kata saya, itu terakhir di acara pelantikan kata saya. Sempat diledekin sama teman saya, wah gaya kata teman saya, karena diperban gitu. Berarti belum besar ya waktu iya belum itu? Waktu itu kecil. Apa sih kok diperban, gaya katanya, gaya kata saya, orang ini saya sakit kata saya waktu itu. Dan waktu itu niatnya nggak mau hadir, cuman waktu itu jadi sekretaris panitia. Dan itu kegiatan saya terakhir di organisasi kampus, di kampus. Dan untuk kegiatan kuliah itu pas waktu itu juga terakhir, dan selanjutnya nggak pernah masuk. Dan ya tetap melaksanakan ujian, saya CP ke dosen mata kuliah yang lain. Maaf Bu, saya nggak bisa masuk, saya sakit, ini penyakit saya. Oh ya nggak apa-apa, ada yang memaklumi. Dan ada yang salah paham gitu dosen. Soalnya ini anak ke kelas gak pernah masuk, tapi kalau di organisasi kayaknya aktif katanya. Iya waktu itu masih belum sakit kata saya, sempat disinggung seperti itu. Dan sekarang harapannya Kak Siti Komariah apa aja? Apa yang menjadi harapannya? Ya harapan saya semoga cepat sembuh. Dan untuk masalah kuliah saya tidak putus asa, saya ingin tetap berjuang. Karena sejauh ini saya sudah berjuang dan ingin terus berjuang. Oke. Selama ini ada nggak yang mungkin ya entah sekedar ke Kak Komariah, entah sekedar menjenguk atau mungkin membantu atau apa? Iya, pihak kampus gitu. Karena kampus kan pasti bertanya-tanya kenapa mahasiswa ini kok tidak aktif gitu ya kan? Ada dari pihak kampus yang menyambangi ke Kak Komariah nggak? Kalau dari pihak kampus itu masih belum ada, cuman teman-teman organisasi saya datang. Iya. Teman kelas? Iya, teman kelas kemarin juga datang ke sini. Teman kelas sudah 2 kali ke sini. Cuman yang dari organisasi datang. Tapi cuman teman-teman dekat saya. Cuman yang lain belum ada gitu.
hanya terdekat gitu. Dan teman-teman saya sempat bertanya, kenapa anak ini kamu nggak aktif? Katanya saya dikira nggak sakit sama teman-teman, kenapa gak aktif, kok cuma di rumahnya terus katanya. Nah, saya bilang saya sakit, saya cuma bilang seperti itu. Dan terakhir waktu itu saya dapat singgungan dari cabang. Kan waktu itu saya pengurus cabang di IPP Pamekasan. Karena nggak aktif dan dikasih surat peringatan. Saya terima, iya mbak, gak apa-apa, saya gak bisa aktif karena saya sakit, kata saya. Bukan saya nggak mungkin sama teman-teman dikira saya sakit biasa. Namun setelah beredarnya foto, dosen saya nelpon juga. Iya, gitu. Nanyain gimana kabarnya ya. Alhamdulillah Bu, meskipun seperti ini, kata saya. Cuman masih belum bisa kemana-mana, masa saya mau ke kampus darah mengalir, kata saya. Soalnya cuman di rumah gitu. Dan sekarang pengobatannya apa aja sekarang? Pengobatannya ya tetap alternatif. Dikasih kurap, terus minum obat. Obat anti nyeri. Ke rumah sakit tetap? Rumah sakit enggak, sudah berhenti. Cuman bidan di sini. Manggil kalau sudah parah, sudah badan sudah tidak seperti biasanya, manggil, nelpon, disuntik. Nah, mungkin gini, semoga semakin membaik apapun pengobatannya, semoga cocok ya, kayak gitu ya. Terus mungkin bisa kasih pesan-pesan mungkin buat yang nonton nih, karena ngelihat dari semangatnya Kak Komariah ini luar biasa sekali ya. Untuk kuliah pun mau gitu. Masih semangat banget apapun kondisinya dia gitu. Buat teman-teman yang di sana yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah, jangan sampai kalian putus asa dalam kondisi apapun, karena hidup itu memang pasti ada ujian gitu, dan tidak boleh menyerah. Karena kita hidup di dunia itu memang untuk diuji, seperti itu. Di sini kita bisa belajar bahwa memang kita jangan pernah merasa ujian seseorang itu ujian kita itu merasa berat banget gitu ya. Banyak orang di luar sana yang kita nggak tahu gitu ujiannya sebesar apa sih gitu. Dan luar biasa sekali semangatnya Kak Komariah ini ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan semuanya tercapai, dan semoga segera sembuh, pulih lagi gitu, dan bisa beraktivitas sedia kala. Dan buat teman-temannya Kak Komariah atau warga-warga yang sudah jenguk nih Kak Komariah, terima kasih juga atas partisipasinya juga ya. Terima kasih buat Kak Komariah, tetap sehat, semangat selalu ya. Dan buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan terima kasih, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.